Kan gila kan? Jadi 7%. Sementara kalau dia ngeluarin rupiah pun cuma 6,5%, masih 6, taruh lah. Tapi nggak laku yang rupiah masalahnya, Bang. Nggak laku di asing. Kan nggak laku di asing ya kan ya. Under pricing atau tidak, under invoicing atau tidak, ada transfer pricing apa tidak. Dulu tahun 80-an, bagaimana kita mengenal langkah Soeharto membubarkan bea cukai, menggantinya dengan SGS, ya kan, dari Swiss tuh ya, karena dianggap bea cukai udah nggak bisa dibenahin ya kan, malah meng-hire asing aja, beresin. Itu yang dipenuhi adalah pinggirannya saja, NBG diefisienkan, tapi kan tetap sejumlah itu berkurang sedikit doang. Itu bukan diefisienkan, itu karena kepepet. Mau bilang apa lagi gitu kan? Kan coba kalau nggak kepepet pasti diteruskan. Ini lebih gila lagi. Saya dengar ini mau membangun listrik lagi 100 gigawatt. Ini siapa sih yang ngebisikin ngebangun 100 gigawatt gitu loh ya? Ini kan jadi beban PL ya nanti. Jangan tiap hari membangun narasi, tiap hari membangun janji, tiap hari membangun mimpi. Rakyat tuh perlu membangun ekonomi. Setiap pemerintahan, ya masyarakat yang expect gue dapat kerja dong. Gue dapat income dong. Bukan kasih gue makan dong. Iya, karena mayoritas orang itu punya kapasitas. Bukan cuma punya proud, punya harga diri. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya, seorang ekonom seleb kalau saya bilang. Selamat datang kembali Bang Ferry ke sini. Thank you. Sebenarnya dari sisi pembicaraan kita ini mengulang-ulang sih, tetapi karena memang pemerintah juga mengulang-ulang hal yang sama di sudut pandang yang berbeda, maka ya kita punya kewajiban moral untuk juga mengulang-ulang dari sudut pandang tertentu dengan penekanan-penekanan. Nah, di kanal ini kan kanal literasi. Mohon izin nanti mudah-mudahan Bang Ferry khusus di sini agak sedikit lebih dijelasin. Saya kira kita semua ekonom sepakat. Nilai tukar di setiap negara dan dalam hal ini rupiah terhadap dolar itu adalah simptom ya, gejala. Betul. Jadi ya namanya gejala itu ya penting gitu. Karena kalau orang sakit itu ada gejalanya, orang sehat juga ada gejalanya. Tetapi yang diobati bukan hanya gejalanya, penyakitnya kan. Kurang lebih begitu. Saya nangkap penjelasan beliau di mana-mana tuh begitu, dan itu sesuai dengan buku ajar ekonomi. Tapi mari kita kontekskan. Jadi kan ketika rupiah 17 sampai 17,6 ini sudah bertahan 2-3 minggu dengan tren melemah, meskipun pelan, menguat, melemah lagi. Nah, itu malah berbahaya buat pernyataan yang luar biasa. Ini nanti akan 15.000. Ya, bisa satu ya. Kemudian pada saat yang kurang lebih tidak berjauhan, Bank Indonesia sudah berkali-kali mengatakan ini rupiah ini terlalu lemah, under value ya, harusnya 16.000, 16.500. Oke lah, itu nanti kita bahas itu dan sudah ditanggapi oleh Bang Ferry ya. Tetapi yang menarik kan ketika begitu tetap saja Bank Indonesia melakukan kebijakan penaikan suku bunga. Setahu saya secara textbook itu memang langkah yang benar untuk mencegah pelemahan. Tapi lalu persoalannya adalah timing, kan mungkin begitu. Nah, dikaitkan dengan Purbaya tadi. Tapi saya mau dijelasin bagaimana sih melihat rupiah itu, benar nggak saya berpendapat rupiah itu kan gejala. Jadi cara melihatnya sebagai gejala gimana, Prof? Iya, memang benar. Mas Sawal benar. Rupiah itu gejala dan penyakitnya ada di fundamental ekonomi, kan gitu ya kan. Jadi yang harus diobatin adalah fundamental ekonominya. Nah, mengobati gejalanya itu memang BI yang lakukan. BI ya kan, dengan menaikkan suku bunga itu ngobatin gejala gitu kan, atau punya stabilization bond whatsoever gitu kan ya. Itu ngobatin gejalanya. Sakit kepalanya aja lah. Sakit kepalanya, tapi penyakitnya nggak diobatin. Nah, akibatnya apa? Kalau toh rupiah menguat, itu cuma temporary, ya kan, akan penyakitnya kan nggak hilang, ya kan, mungkin harus dioperasi, mungkin harus dibedah, ya kan. Nah, Mas Awal ada loginya benar, ini gejala exchange rate itu, ya, jangan didinai gitu, jangan denial, ya kan, gejala ini, ya jangan anggap wah cuman kamu tuh sakit kepala, badan panas, paling masuk angin, paling masuk angin, ya kan kesannya begitu, ya kan, ya kan, ya narasi-narasi Purbaya, ya kan, Erlangga, ya kan,
bakal ikut-ikutan juga Perry bilang. Yang seolah-olah tenang aja, ini mah biasa lah, paling mau pilek gitu kan. Nah, kalau tiap kali dia bilang biasa dan tiap kali panas suhu badannya naik terus, ya kan dolar naik terus. Ini kan nggak bisa dianggap enteng bahwa ini cuma mau flu, ya kan analoginya gitu ya Mas ya. Nah ini yang menjadi masalah kembali lagi kemarin pun pada saat BI kita lihat daily trading ya, itu kan boleh dibilang BI sangat aktif sekali ya di market tuh. Sebab apa? Itu dari high ke low-nya itu bisa 100 poin. Ya kan ini pasti ya, akibat intervensi. Kalau market tuh cuma 1-2 poin ya kan. Tapi kalau dari atas sat ke bawah ya kan mentah lagi ke atas, ini pasti BI melawan market gitu kan. Mencoba melawan market ya kan. Nah, akhirnya tuh di ujung jalan ditutup di 17.695 kemarin terakhir ya. Nah, tapi anehnya bid ask-nya setelah tutup tuh di atas 700. Nah, ini kan artinya masih ada tekanan. Nah, jadi kembali lagi ke Mas Awalil ya kan, boleh punya cita-cita 15.000, boleh menganggap bahwa memang boleh bilang the fair value of dollar in term of rupiah 16.500, tapi kan itu hitung-hitungan yang sebetulnya basically berdasarkan time series yang sudah lewat. Ya kan kalau kita ngomong real effective exchange rate ya kan ya, belum mendiskount atau mengembed yang namanya expectation ke depan, ya kan ya. Nah sekarang kalau umpamanya rupiah dianggap undervalued dengan dolar 17.700 dan orang tetap beli, berarti kan expectation tidak masuk di dalam equationnya. Ini kan gitu ya. Nah jadi jangan salah sangka bahwa semua orang yang namanya bermain aset, ya apakah itu saham, apakah itu commodities, apakah itu exchange, apa currency, semua based on expectation Mas. Nah kebetulan kita punya teman di Asia yang trennya sama, itu India. India pun sama nih, trennya tuh setahun terakhir wah sama persis kayak kita loh terhadap dolar gitu kan. Bahkan dia tuh kalau boleh dibilang dari tahun 2025 awal ya sampai ini hari dolar itu menguat sekitar 25%. Setahu saya ya. Nah jadinya kalau kita mau katakanlah paralelkan dengan India, awal 2025 itu kan sekitar 15.500 ya. Nah kalau kita mau ikutin bahwa kita juga berpotensi ini hari 25% ngikutin India, berarti 15.500 ditambah 3.750, nah di atas 18.000 loh. Pressure-nya. Kan ini gampangnya lah. Ya gampangnya ya. Umpama kita searah dengan India. Iya, kita searah dengan India. Berarti dengan kata lain, ini dolar in term of rupiah, kalau kita bandingkan dengan Indian rupiah ya, ini berpotensi 18.750. Ya, jadi nggak salah kalau memang tekanan itu terus keep going on. Nah, selebihnya kemarin pun Mas Awalil udah bilang waktu kita ngobrol ya, mungkin BI ini terlambat melakukan action ya, menaikkan suku bunga. Tapi gini, ada tadi tulisan di Infobank yang menarik, yaitu gebrakan Pak Burhanuddin Abdullah tahun 2025. Ya, dulu 2005. Ya kan? Ya betul. Ya, tulisannya Eko, Mas Eko. Iya kan? Kawan Mas Eko, saya. ya kan? Ya kan? Infobank ya. Bagaimana BI waktu itu menghajar BI rate sampai double digit tuh, ya kan? Tapi pada waktu itu regimenya berbeda Mas, ya kan? Pada waktu itu pas the Fed Greenspan itu akibat .com bubble tahun 2000 dan akhirnya menjadi subprime crisis, itu karena suku bunga yang rendah di Amerika, ya kan? Tapi sekarang kan nih treasury itu udah beda, ya kan? Kalau kita ikut angka treasury rate-nya, gebrakan Pak Burhan ini dengan kata lain BI rate itu harus naik 15%. Iya. Melihat selisih pada waktu 2005 dengan sekarang. Sekarang gitu loh. Kalau sampai ini naik 15%, nggak kebayang ya. Nggak kebayang dan akhirnya orang karena ini bakal membuat rewet ekonomi kita, tetap memburu dolar. Iya kan? Kan ekspektasi lagi. Ya kan? Dia tahu ini nggak akan bertahan lama. Ya kan kayak gitu. Nah, jadi pemerintah bayar bunga nggak kuat kalau 15%. Bank bisa kelojotan. Bisa kelojotan. Pas pada saat kita lagi rajin nih untuk menambal defisit ya kan ya. Plus jatuh tempo utang loh. 800 triliun. Ya kan itu kan harus di roll over. Dengan bunga sampai 15%.
kolaps gitu lah. Nah dengan kata lain balik lagi ke simptom tadi Mas, ya kan ya, ini udah nggak bisa lagi ngobatin simptom. Karena ngobatin simptom dengan bolang pisau moneter, ya kan, ngobatin simptom dengan pisau fiskal pun hampir tidak mempan dalam jangka pendek. Nah makanya tadi Mas sempat mengatakan, wah ini mesti structural reform. Tapi kan structural reform nggak overnight. Butuh waktu, butuh waktu lah. Butuh sinyal yang jelas juga apa yang mau direformasi. Benar. Nah oleh karena itu saya bilang tools yang paling gampang sekarang, ya kan, salah satu penyebab the root of all evil ada fiskal crack kita, ya kan ya, kereotan fiskal kita akibat program-program seperti MBG, KDMP, ya kan. Nah tadi lebih gila lagi Mas, ya kan, FTSE mencabut 4 saham dari bursa efek kita, dan itu yang bobotnya gede, Mandiri, sampai BCA kena, BNI, BRI sama Telkom. Wah ini dicabut. Saya yakin nih besok nih market begitu buka udah langsung rontok nih, ya kan? Nah akibatnya apa? Ini otomatis sinyal buruk untuk rupiah, ya kan ya? Ya karena pemain asing bisa keluar dari saham lebih banyak. Dan lebih gila lagi Mas, minggu ini nih kita nih cuma 2 trading days loh. Senin Selasa kan? Ya karena libur panjang. Libur panjang. Ini siapa yang jagain dolar? Ya karena mainnya sudah tidak lagi di pasar domestik ya. Mainnya kan di sana tuh. Siapa yang jagain di dolar? Saya ngeri tembus 18.000. Nah, kita sepakat bahwa gejala simptom itu ya tetap sih ada treatmentnya ya, supaya kita nggak sakit-sakit amat. Tapi kan yang fundamental, yang struktural harus didesain untuk diperbaiki. Pasar harus dapat sinyal arahnya seperti apa, kan seperti itu. Nah, saya nanti ini di belakangan masih yang simptom. Saya melihat ngobati gejala ini kan umpama sakit kepala, itu kan juga harus dengan obat sakit kepala kan. Nggak bisa dengan obat mah atau obat mencret misalnya, ini gejala kan. Saya obat mah, obat mencret juga obat-obat gejala. Nah, ketika Purwaya mengatakan 15.000 itu, nanti di beberapa kesempatan saya melihat argumen dia itu karena kita sedang menawarkan global bond, Bang Peri. Jadi SBN berdenominasi dolar dan kemungkinan euro dan juga kemungkinan yen lagi. Itu kelihatannya dari lobby-lobby sudah banyak yang pesen akan keluar Juni. Umpama itu terjadi, kan ada devisa masuk tuh, sebutlah 5 miliar dolar atau bahkan 7,5 miliar dolar konon lakunya. Ini gimana komentar Bang Peri terhadap fenomena itu? Nggak ngaruh, kembali lagi itu tetap ya. Itu tetap ngobatin simptomnya. Gitu kan, dengan membawa dolar ya kan, maka kita punya cadangan devisa lebih kuat. Sementara ini kan udah habis 10 miliar nih. Dari awal Januari. Iya benar, 10 miliar selama 5 bulan ini. 4 bulan malah, baru sampai April kan. Nah ini tambah lagi gini. Ini masih dalam kategori nyembuhin simptom. Iya, paling nguatin sebentar. Paling sebentaran juga doang gitu. Lagi juga sekarang pertanyaannya ya kan, menawarkan kupon berapa persen kalau negara kita ini Purbaya menerbitkan misalnya ya kan dollar bond. Dollar bond ya. Ya kan ya. Sementara kita lihat sekarang 10-year treasury di Amerika itu udah 4,6% Mas. Ya kan ya. Iya betul. Pastilah, dengan kata lain investor bilang oke, lu top up lah 2,5%. Dari 4,5 lah. Kan jadi lebih tinggi in term of dollar. Ya kan gila kan, jadi 7%. Sementara kalau dia ngeluarin rupiah pun cuma 6,5%, masih 6, taruh lah. Tapi nggak laku yang rupiah masalahnya, Bang. Nggak laku di asing. Kan nggak laku di asing ya kan ya. Nah ini kan sama sekali jadinya serba kagok. Makanya saya bilang ginilah ya. Saya udah pikirkan ya apa yang dia mau kerjakan, bond stabilization fund lah whatsoever. Tadi seperti balik lagi Mas awalnya itu gejala juga yang bond gejala juga yang harus dibenahin adalah kembali penyakitnya. Penyakitnya apa tadi yang diulangi Pak? Iya kan, penyakitnya kembali lagi. Yang paling utama. Yang paling utama fundamental kita. Kemarin kan 5,61% itu kan banyak yang menggugat. Ya kan nggak akan lagi terulang di kuartal-kuartal selanjutnya. Yang kedua kita lihat lagi kembali lagi in term of income.
Ya bagaimana tabungan masyarakat itu selama 5 tahun turun. Jumlah middle income class juga turun drastis ya kan. Nah syukur-syukur apa yang saya katakan growth tinggi tapi terjadi pemiskinan itu yang namanya image rising growth. Ya kan Jagdis Bawakti waktu itu kan tahun 57. Nah kalau ini yang terjadi ya kan bahwa growth is there tapi rakyat semakin menderita, makin makan tabungan dan utang. Tabungan dan utang, there must be something wrong with the structure of our economy. Kan gitu ya, ini benar-benar menguatkan image kita tentang structural problem. Kan gitu ya kan. Dan itu ngebenahinnya nggak overnight, Mas. Tetapi tetap harus dimulai kan, dan diberi sinyal kan. Benar, iya benar. Itu harus punya political will yang tinggi. Dan bukan cuma political yang tinggi, Mas. Orang seringkali gampang ya. Oke, structural problem kita harus industrialization. Industrialisasi. Entry point-nya di mana? Kan gitu ya kan? Ya kan? Government incentive ada apa enggak? Ya kan? Investornya dari mana? Selama ini kan yang kita dengar hilirisasi. Hilirisasi emangnya besok jadi. Dan itu high risk loh yang namanya hilirisasi. Aku nggak yakin investor mau funding. Hari ini kita harus punya kekuatan funding sendiri, equity sendiri gitu kan ya. Gak gampang. Lain bedanya sama INA misalnya Mas, dia bangun pergudangan, dia bangun jalan tol, dia bangun pelabuhan, ya kan? Itu sovereign wealth fund-nya ya. Nah itu masih doable dalam jangka pendek, tapi yang namanya hilirisasi, orang nggak tahu cash flow-nya berapa, di tengah jalan bisa-bisa cost overrun, ya kan? Di ujung jalan bisa-bisa marketnya nggak ada. Aduh Mas. Jauh-jauh dia menjadi pengungkit sektor industri yang lain ya. Kan kalau tadi struktural, harus ada sinyal dan konsistensi kebijakan untuk reindustrialisasi, dimulai dari mana, ke arah mana saja, dan multiplier efek antar sesama mereka. Ini kalau hilirisasi sudah dikatakan tadi berisiko tinggi, umpama jalan pun belum kelihatan dampaknya kepada sektor lain. Dia masih berbasis sumber daya alam. Gitu kan gitu. Ini risky project Mas. Tapi coba mengutip menggarisbawahi sebagian pidato Presiden kemarin ya tanggal 20 Mei. Itu kelihatannya ada pengakuan loh bahwa ada yang salah, ada something wrong dalam struktur ekonomi dan sama tuh suaranya dengan Bang Ferry tadi, meskipun lalu beliau menunjuk kepada soal under investing, jadi lebih menyalahkan swasta yang tidak menyetor seharusnya kepada negara. Karena itu solusi strukturalnya, lo harus dagang lewat instrumen negara. Itu gimana? Kan dia maksudnya struktural itu. Gini, itu kan sebetulnya kan intinya adalah satu. Problem awalnya the root of all evil menurut pemerintah adalah under invoicing. Transfer pricing. Transfer sehingga ya penerimaan pajak jadi kurang kan gitu ya. Nah, apakah memang karena under invoicing kita harus set up satu badan sendiri? Nah ini kan bisa mendistorsi market, satu kan, gitu ya kan? Salah satunya bisa terjadi moral hazard di dalam badan yang baru, ya kan? Bisa memberikan satu disinsentif baik kepada eksporter maupun kepada buyer. Ya kan, aduh gua malas lah kata buyer bilang ya kan, gua nggak merasa terjaga. I'm not happy lah to deal with you. Kan bisa, ya kan ya. Belum tentu you can guarantee the supply, nanti harga bisa berubah. Jadi ini aneh gitu loh. Mau juga bikin satu badan yang memang sifatnya adalah overseeing, ya kan, memantau, ya kan, apakah terjadi overprice, underpricing atau tidak, under invoicing atau tidak, ada transfer pricing apa tidak. Dan itu lebih banyak berkenalan dengan sistem, Mas. Hari gini kan tuh sistem semua yang bekerja, ya kan. Dulu tahun 80-an, bagaimana kita mengenal langkah Soeharto membubarkan bea cukai, menggantinya dengan SGS, ya kan, dari Swiss tuh ya. Karena dianggap bea cukai udah nggak bisa dibenahin, ya kan. Malah meng-hire asing aja, beresin. Dan itu berhasil zaman itu, ya kan. Dan itu pada itu masih 40 tahun yang lalu ya, 45 tahun yang lalu gitu loh. Sekarang kan teknologi lebih maju. Ya kan, harusnya ini basically ya kan nggak perlu mendirikan badan baru. Nah, kalau perlu sewa aja lah konsultan asing. Come on man. Ya kan, gua nggak mau tahu lu minta fee berapa. Ya kan, yang penting satu, bahwa the flow ya kan of trade antara buyer dan seller
ini tidak diganggu. Kalau ada badan yang baru, Mas, apalagi badan ini bilang, oke, I buy from you exporter, I sell to the buyer. Waduh, bos. Menciptakan komplikasi baru itu. Itu menciptakan komplikasi baru. Kita belum bicara nanti orangnya siapa, belum bicara para pihaknya siapa. Nah, badannya aja Mas bilang kan, ini BUMN apa swasta? Swasta, iya. Yang beredar itu ada entah benar nggak tahu. Notarisnya itu swasta, Mas. Nah, nih. Tapi yang penting kan legal statusnya, iya, ya kan? Udah jelas belum membawa ini BUMN, ya kan? Kalau nggak jelas ya bagaimana orang mau deal gitu kan? Ini swasta apa bukan? Ini jadi aneh gitu loh. Kalau BUMN ketahuan statusnya kan seenggaknya orang berpikir, I deal with you, ada negara. Ada negara di belakangnya. Kan? Di belakangnya ya kan? Yang ada kalau ada apa-apa ya daripada malu nih negara ya kan? Ya ada garansi. Tapi kalau ini ternyata swasta men, aduh, kan ngeri kali, ya kan? Resiko ditanggung kesepakatan kita, bukan oleh negara. Bener. Tapi begini, Bang Ferry, kalau saya lihat di pidato dan suasananya itu, maksudnya kan adalah langkah struktural, bukan langkah mengobati gejala. Jadi sekalipun dalam soal gejala dia ingin menahan, ya tadi under pricing, transfer pricing, intinya setoran kepada negara bisa sesuai dengan itu mungkin. Argumennya masuk akal sampai situ kan. Nah, dan argumen lanjutan bahwa secara struktural ingin memperlihatkan negara makin menguasai sektor-sektor strategis. Ya bolehlah dengan argumen pasal 33 kan tuh maunya struktural tuh Bang Ferry. Gimana? Ya, tapi poin kan begini. Ini masalahnya sebetulnya kembali lagi masalah awalnya gini, jangan sampai kayak MBG ya. Iya. MBG ini kan dulu janjinya adalah untuk stunting. Nah, tahu-tahu kampus disuruh bikin MBG ini kan aneh. Manula dikasih ya kan? Ya, ini apa sih sebetulnya ini what you have in mind? Ini poinnya bagus. Ya, kan? Ini kan udah ada nih bahwa distrust itu tinggi sekali gitu loh ya. Nah, sekarang kembali lagi ke badan ini ya kan. Badan ini sebagai supervisory body atau deal maker. Nah, ya siap. Ya kan? Ini beda loh. Ya kan? Kalau cuma supervisory body, dia nggak melakukan deal. Buyer sama seller tetap yang melakukan deal. Ya kan ya? Dia cuma bilang, men, lu jangan belok dulu ke cangkang lu, baru ke buyer. Ini kan transfer pricing. Ya kan? Lu pura-pura jualnya cuma sedikit. Jualnya banyak supaya setor ke negara sedikit. Benar. Itu memang harus dibenahi. Ya pasti. Tapi caranya membenahi. Caranya kita bukan against itu gitu ya. Bukan agen penjual pembeli kita. Kita juga sebagai negara nih bangsa semua nih pemain-pemain tambang nih. Ya betul. Kita setuju dengan presiden soal itu. Ini bajingan semua nih pemain sawit nih ya. Ya pemain batu bara, lu nyolong duit negara. Jual 100 bilang 50. Separoh. Memang benar harus dihajar gitu loh ya. Tapi jangan sampai ngasih obat malah pasien mati. Iya. Karena kita tetap butuh mereka ya. Kita butuh mereka. Cuma mereka kita tertibkan. Kan gitu ya, anunya nalar berpikirnya. Nah, makanya lebih baik gini lah ya, pihak government tuh harus punya forum diskusi yang baik ya kan dengan orang-orang yang ada di luar pagar gitu loh ya. Jangan merasa dirinya pintar sendiri. Kami punya data, kami punya perhitungan. Ya kan, kotok palu men begitu aja gitu. Dan mendadak bahkan. Iya, dadakan lagi mana? Dadakan lagi kayak tahu goreng bulat, goreng dadakan. Iya, kayak tahu ya. Oke, tapi kita udah ketemu nih. Kenapa saya lihat Purbaya itu ya sesumbar lah 15.000 ini dua faktor sudah nih. Meskipun sudah dibantai satu-satu ya. Yang satu dia yakin kita akan dapat utang falas yang besar. Kedua, ini langkah untuk ini akan segera menghasilkan, kan gitu. Nah, segera menghasilkan, tapi sudah dijelasin Bang Ferry tadi. Nah, hal lain, kalau kelihatannya dari pidato itu dan PPKP yang diajukan, itu yang kritik-kritik kita para ekonom ini, termasuk sampean ini, tentang MBG, itu yang dipenuhi adalah pinggirannya saja. MBG diefisienkan, tapi kan tetap sejumlah itu berkurang sedikit doang. Itu bukan diefisienkan, itu karena kepepet. Mau bilang apa lagi gitu kan? Kan coba kalau nggak kepepet pasti diteruskan gitu kan. Ini jadi saya kebetulan tahu sedikit 268 itu yang di state dialokasi
BGN. Nah, yang sisanya sehingga mencapai 330 itu di belanja lain-lain. Yang nggak jadi di jalan ini yang cuma alokasi lain-lain. Iya. BGN jalan terus. Jalan terus. Iya, ini kan udah kelewatan gitu loh ya. Kok Pak Presiden percaya banget dengan proyek ini? Ini proyek ini bakar duit, Pak. Nggak ada hasilnya. Kalau dibilang investasi itu bohong. Ya kan kayak misalnya ternyata dia soal 19.000 sapi yang Pak Presiden percaya. Ujung-ujungnya berapa bulan kemudian diakui itu asumsi. Itu asumsi motong sapi. Iya, asumsi motong sapi kan. Tapi kok Pak Presiden percaya begitu aja gitu loh. Jangan Pak, Bapak yang menjadi korban nanti dari orang-orang yang diuntungkan dari proyek ini, yang ujung-ujungnya yang menjadi korban, jadi target dari masyarakat tuh Pak Presiden sendiri. Nah, jadi kalau fiskal ini, kalau ini pendapat saya nanti dikomentari. Jadi kalau disederhanakan, itu sudah jelas. Yang namanya pendapatan itu tidak dengan mudah di-manage untuk dinaikkan. Karena kalau sembarangan naikin, yang korban bisa dunia usaha dan rakyat. Artinya ini tetap diusahakan tadi, termasuk mau ngambil dari yang under investing dengan transfer pricing, tapi caranya yang elegan lah gitu kan. Nah, tetapi di apa-apain pun ini tidak bisa melompat kan. Yang bisa manageable dikontrol itu kan sesuai dengan logika biasa adalah belanja kan begitu toh, Bro? Itu MBK hanya salah satu contoh yang paling gede. Tapi kalau dilihat detail-detail memang banyak. Ya mohon maaf, tadi pagi juga saya bacakan soal sekolah rakyat juga misalnya. Ya mungkin keluar angka 15-20. Tapi yang gitu-gitu banyak. Ketika ada kecelakaan kereta api, kemarin langsung Presiden itu berapa mau bangun 4 triliun, bangun. Ketika beliau setahun yang lalu mengunjungi pembangkit listrik itu, oh, ini bisa dibuat berapa? Nah, hal-hal seperti ini kan harus mulai dicegah toh. Ini lebih gila lagi, saya dengar ini mau membangun listrik lagi 100 gigawatt. Ya. Padahal kita tahu PLN ini masih oversupply sekitar 7 gigawatt loh. Ini siapa sih yang ngebisikin ngebangun 100 gigawatt gitu loh ya. Ini kan jadi beban PLN nanti. Ini aja Mas, tahu saya 16.500 aja dolar. PLN ini kaing-kaing loh. Nah, ini topik baru. Nah, kemarin blackout Sumatera tuh. Sampai tadi di Medan katanya orang berebut genset, beli genset. Habis tuh. Karena di Medan nggak mati lampu sampai hari ini. Jadi di listrik bukan soal pembangkitnya nggak bisa beroperasi normal. Karena bahannya. Nah, ini yang saya khawatir. Berat. Karena saya khawatirnya ini bukan masalah teknis, tapi juga masalah finansial loh. Kan bisa, ya kan ya? Karena kan dia bayar 16.000, kan gini, PLN kan membayar kepada IPP itu. Ya, pembangkit listrik swasta dalam dolar. Iya kan, bukan. Dia sendiri bahan bakunya juga dalam dolar. Dia terima dari rumah tangga dan dari industri dalam rupiah. Kan gitu, kita kan dicas dalam rupiah. Iya. Belum tentu ada penyesuaian dengan dolar naik, ya kan ya? Bisa-bisa rakyat berontak kan gitu. Jadi menurut saya sih, aduh please deh gitu ya, realistis lah dalam membuat kebijakan. Jangan tiap hari membangun narasi, tiap hari membangun janji, tiap hari membangun mimpi. Rakyat tuh perlu membangun ekonomi, ya kan? Dan ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Kan sampai sekarang kalau dilihat hasilnya juga kan hampir nggak ada. Apalagi in term of dollar. Kalau memang ekonomi kita baik-baik dan kuat, dolar nggak ngacir Mas. Mungkin seperti Pak Periwarjo bilang, paling banter 16.500. Ya kan? Currency risk premiumnya nggak sebesar sekarang gitu. Nah, apalagi sekarang rejim global pun berubah. Berubah dalam apa? Kita lihat yield curve bukan cuma di Amerika aja shifting up, naik semua, tapi Kanada, Eropa, Jepang yang biasanya nol. Yang biasanya nol sekarang naik 2,75, 2,8. 2,8 ya kan. Nah, siapa yang berani melakukan carry trade, minjem di sana dengan bunga yang lebih rendah, masuk ke Indonesia, nggak ada yang berani. Kalau SBN cuma menawarkan di bawah 7%. Saya kira sampai 8 juga nggak kuat. Nggak menarik. Nggak akan menarik. Akhirnya tadi terpaksa buat global bond. Berarti risiko tambah lagi. Nambah lagi ke depannya ya. Iya, exchange rate risk. Iya. Jadi memang udah harus saatnya ini. Ini tidak bisa ini lagi, bahwa pemerintah harus mengevaluasi seluruh belanjanya. Benar. Jangan gini lah, satu bos, ya kan saya aneh.
Kita sebagai ekonom tuh cuma simpel sebetulnya, jangan bikin complicated. Tugas setiap pemerintahan itu menciptakan lapangan kerja. Nah, ini lagi ini. Ya. Bukan makan gratis, bikin koperasi, bikin sekolahan yang sudah banyak. Bikin rumah, bikin jutaan. Bukan itu, Bos. Satu, ya, setiap pemerintahan, ya, masyarakat yang expect gue dapat kerja dong. Iya. Gue dapat income dong. Iya. Bukan kasih gue makan dong. Iya, karena mayoritas orang itu punya kapasitas. Bukan cuma punya proud, punya harga diri. Ya. Bagaimana sih harga diri kita kalau di rumah tiap hari ngadu ayam? Iya. Kan nggak mungkin, ya kan ya? Ini kok tiba-tiba datang dengan mega model, ya, mega narasi, ya kan? Wah, kita akan swasembada 8% pertumbuhan, hilirisasi. Loh, sampai sekarang hasilnya apa? Iya. Makanya saya bilang aneh, fokus satu, setiap pemerintahan dimanapun juga, baik di dunia maupun di akhirat barangkali, tugasnya ada menciptakan lapangan kerja buat rakyatnya. Karena kerja itu bukan soal uang saja, tetapi harga diri, harga kemanusiaan itu orang. Itu nilai manusia itu di kerja itu. Ya kan, manusia adalah makhluk yang selalu ingin bekerja. Beda sama binatang, habis makan dia galer-galeran. Ini harus dipahami gitu ya. Kalaupun ada perlindungan terhadap yang tidak berdaya itu hanya sekian ya mungkin mohon maaf yang memang difabel berat atau lansia. Artinya itu jumlahnya terbatas lah itu cas gitu. Yang mayoritas ini kerja. Apalagi Mas, kita punya bonus demografi umur 28, 29 itu masa yang benar-benar lagi produktif untuk kerja. Iya kan? Ya masa waktu ini bahaya kalau mereka nggak dapat kerjaan, mereka bilang wah I'm hopeless, you know. I don't know. Tidak percaya pada negara. Pada negara ini bisa sosial unrest dong. Bisa, sangat bisa. Sangat harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi berarti kalau saya rakit dari semua penjelasan itu yang mungkin dimaksud Bang Ferry tadi bahwa struktural, fundamental itu kan harus mulai dikerucutkan. Yang ujungnya adalah kerja. Kerja itu memproduksi barang dan jasa. Nah, sebagian dari barang dan jasa itu bisa diekspor kalau kita makin kompetitif, kan? Lucunya aneh, ya kan? Bisnis yang menciptakan lapangan kerja mau dibunuh. Ojol. Iya, betul. Ini jangan sembarangan loh. Mati loh kalau ojol mati ini operatornya. 8% tuh nggak nutup, Bos. Iya, di negara-negara lain 15-20% rata-rata ya di Malaysia. Dan kita lihat aja bukunya GoTo, 10 tahun bleeding loh. Baru kuartal pertama dia mau untung, tiba-tiba presiden bilang di May Day harus 8%. Ini logikanya dari mana sih, Bos? Sorry ya, maaf ya, saya bukan ngeritik ya. Seandainya operator ini seperti GoTo dan Grab mati, dia bilang saya tidak sanggup lagi menanggung biaya operasi, maka saya tutup lapak saya untuk on-demand services, like ojol. 7 juta manusia loh Mas yang nyari makan di situ. Ya, yang tadinya atas nama rakyat, ya demi rakyat, yang sebetulnya membunuh rakyat. Kan Mbak, itu kan ini ada alur logikanya gitu ya. Nah, makanya saya bilang pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan insentif kepada setiap bisnis untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya dibunuh. Kan begitu. Ya, jadi itu yang ini nggak ada urusan sama kapitalisme, sosialisme, nggak ada. Mau di komunis mau di kapitalis, yang penting menciptakan kerja kan. Logikanya kan seperti itu. Jadi, kalau saya ulangi, kerja itulah yang memproduksi barang dan jasa. Kalau barang dan jasanya ini bagus, makin kompetitif, ya dia juga bisa dijual ke luar negeri, lalu menghasilkan devisa yang ini, yang devisa yang fundamental kan, bukan yang karena ngutang. Bukan karena ngutang. Kalau kayak ngutang kan lucu. Ini kita lihat cadangan devisa kita mungkin 60% isinya ngutang. Bukan berarti nggak boleh ngutang, tapi harus proporsi yang karena kerja kita lebih besar. Gitu ya kira-kira. Ini yang kenapa di kanal saya mencoba memancing beliau dengan logika yang lebih dipaparkan ya, supaya di beberapa kesempatan ya karena memang forumnya beliau ditanya pendek-pendek nggak sempat jelasin. Saya ingin memberi kesempatan kepada kawan saya ini ada argumennya, bukan dia soal anti purbaya, nggak setuju sama pemerintah, tapi
mohon maaf, Purbaya ngomong 15.000 itu argumennya apa? Cuma satu, cuma ngutang. Nah, gitu loh. Ngutang itu adalah mengobati gejala, dan itu pun belum tentu berhasil. Begitu juga ketika soal fundamental, itu kemudian fundamentalnya itu hanya soal membuka badan baru yang untuk mengatasi soal underinvesting dan transfer pricing. Sudah dibilang Pak Roperi, ini mengobati, ibaratnya penyakitnya apa, obatnya apa gitu kan. Penyakitnya dong yang diobati, bukan seluruhnya. Malah nanti menimbulkan komplikasi baru. Kurang lebih begitu. Kita kok kayaknya gampang banget bikin badan ini. Bikin badan pengentasan kemiskinan, bikin badan apalagi yang semua airnya itu badan bau semua BB. Ya kan? Bau badan. Matilah negara ini kalau bau badan. Ini sebagai penutup, saya juga mau belain ini karena saya udah ngeliat di netizen. Saya kadang sempat kalau pas ada waktu baca-baca komen terhadap Bang Ferry ini, wah ini anti kapitalis, anti pasar. Saya ingin ingatkan ya para pemirsa, kalau orang belajar ilmu ekonomi, itu pastilah secara umum ya akan mengakui bahwa memang agar ekonomi berjalan itu pasar yang sempurna itu harus bekerja supaya terjadi harga yang menguntungkan buat semua, produsen, konsumen, rakyat, pemerintah. Nah, negara berfungsi kalau pasar itu justru berjalan tidak sempurna. Kegagalan pasar namanya. Market value. Sekarang lebih begitu, bahwa kadar prop lebih percaya pasar lebih besar dari ekonomi itu kan sudut pandang, itu nggak apa-apa. Nah, maka kami itu sebetulnya, nanti silakan dikomentari, kalau negara itu intinya kalau berperan di ekonomi, dia harus bersifat crowding in. Dia masuk di tempat yang swasta belum berani masuk, dia masuk, mereka masuk juga. Atau di swasta masih hitung-hitung, masuk duluan. Jadi dia crowding in, dia masuk membawa yang lain masuk. Bukan sebaliknya, crowding out. Nah, itu sudah ada swasta, negara masuk, swastanya bubar. Gimana komentar? Benar nggak saya berperan begitu, Prof? Makanya saya dulu begini ya, waktu saya di Dana Reksa, saya sempat berpikir begini. Dana Reksa didirikan itu untuk mendorong pasar modal tahun 80-an, ya kan? Tapi pada waktu tahun saya masuk ke sana akhir 90-an itu udah banyak broker, ya kan ya? Wah, dari udah ratusan lah pada waktu itu. Nah, akhirnya teman, kenapa nggak divestasi sih, ya kan? Nih Dana Reksa ini dia tidak lagi BUMN lah ya, biarkan lah jadi swasta, karena kan dulu tujuannya untuk mendongkrak swasta masuk. Tapi kalau swasta udah masuk semua ya jual aja ini kan. Nggak perlu, karena di lahan itu memang lahannya swasta, di gitu pasar modal bursa kan? itu memang benar. swasta. Nah, jadi saatnya makanya kembali lagi dalam kerangka membenahi BUMN, sebaiknya ya sektor-sektor yang memang udah banyak swasta pemainnya dan dia tidak bisa bersaing, misalnya rumah sakit. Kenapa nggak diswastanisasi? Ya kan yang ada di portofolio BUMN, ya kan? Kenapa harus dipelihara gitu kan? Regulasi aja yang diperkuat ya. Iya, regulasi. Nah, problem kita di situ justru Mas. Birokrasi yang sangat gemuk, ya kan? Bayangin Mas, Amerika yang segede Gono gitu kan, negaranya menterinya cuma 16. Kemudian menteri sama wakilnya sampai 108 loh. Ya kan mungkin ada menteri tuh bawa neneknya jadi apa staff sus gitu kan. Ya staff sus juga banyak yang nggak jelas gitu kan ya. Yang penting temen ya kan lu jadi staff sus gua aja. Itu terjadi saya lihat. Gitu kan. Ini kan aduh ini cerminan buruk lah. Nah, itu perlu dibenahin untuk mengembalikan percaya karena itu softwarenya ya. Jadi yang namanya pembenahan fiskal belanja itu bukan hanya soal angka, tapi soal substansi tadi. Bagaimana pengelolaan fiskal tergambar kepada masyarakat dan terutama pasar dikelola dengan prudent. Tadi orang-orangnya dengan asas meritokrasi tariknya. Kemudian setiap orang KPI-nya, setiap lembaga KPI-nya jelas, transparansi. Gitu ya pemirsa. Jadi mudah-mudahan dalam sesi kali ini Bang Ferry bisa menjelaskan beberapa argumen yang banyak dipotong tuh. Wah, nah ini penjelasannya. Saya sebagai, bukan karena saya kawan, memang saya tidak semuanya sependapat dengan beliau, tapi sudah jelas pendapatnya ini ada dasar teori, ya, ada dasar penalaran, ada dasar angka. Berbeda pendapat atau beliau dalam satu dua hal salah, itu loh wajar. Tapi yang penting datanglah dengan argumentasi. Dengan argumentasi dan tidak boleh berbohong. Ekonom tidak boleh berbohong. Terima kasih Bang Ferry. Sama-sama.